Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ba'd. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan keutamaan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama dari salat di tempat yang lainnya, yaitu 1000 kali salat, kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali salat dibanding masjid yang lainnya. Hadis ini disampaikan oleh Ahmad, begitu juga Ibnu Majah radhiyallahu anhuma pada kita dari Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Ada apa dengan 3 masjid ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 3 masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain? Tentunya di sana ada keistimewaan yang sangat banyak. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang masjid yang 3 ini. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ternyata Masjid Al-Haram adalah masjid pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini. Dan yang kedua ternyata adalah Masjid Al-Aqsa. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang pertama dibangun, Nabi mengatakan masjid yang pertama adalah Masjidil Haram dan yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Ditanya, berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? Nabi mengatakan 40 tahun. Dipahami oleh ulama-ulama kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat pondasi kedua masjid itu, sehingga ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim hanya meninggikan pondasi-pondasi yang ada. Dan begitu juga Nabi Sulaiman hanya meninggikan pondasi-pondasi dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kesemuan pertama adalah bahwa Masjidil Haram di dalamnya ada Ka'bah al-Musyarrafah yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, ternyata di dalamnya ada Hajar al-Aswad yang merupakan bebatuan surga, kata Rasulullah SAW. Dan Hajar al-Aswad ternyata juga adalah tempat di mana kita akan memulai melakukan tawaf. Dan begitu juga Hajar al-Aswad adalah merupakan hal yang sunnah bagi siapapun yang datang untuk menciumnya. Kesemuan berikutnya ternyata ada Hijr Ismail yang merupakan bagian dari Ka'bah al-Musyarrafah, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk sholat di dalamnya. Ketika kita sholat di Hijr Ismail, itu artinya kita sama dengan sholat di Ka'bah. Oleh karenanya manusia berbondong-bondong untuk bisa sholat dan berdoa di dalamnya. Oleh karenanya kita juga dianjurkan untuk melakukan hal itu. Tempat itu adalah tempat yang mustajabah doa-doa bagi siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim bukan tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim seperti yang dipahami oleh sebagian di antara masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Maqam Ibrahim atau tempat pijakan Nabi Ibrahim ini adalah batu yang sama seperti batu Hajar al-Aswad berasal dari surga. Dan seterusnya ternyata di dalamnya juga ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah air yang sangat mulia dan air yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diminum bagi siapapun yang mendatanginya.
karena dia punya khasiat-khasiat yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berikutnya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini ternyata adalah masjid yang mulia seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di dalamnya akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Dan ternyata di dalamnya juga ada raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dengan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah. Oleh karenanya pahala zikir, salat dan lainnya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Masjid Nabawi juga ternyata ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan begitu juga Umar bin Khattab berdampingan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa diziarahi oleh seluruh umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang mulia yang menjadi perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Al-Aqsa ternyata juga merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum Allah Subhanahu wa taala memalingkannya ke Masjidil Haram. Dan Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Allah pada surah Al-Isra kepada kita semuanya. Itulah dia 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi Allah ini, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan rezeki kepada kita dan keberkahan umur agar kita bisa menziarahi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.